Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sahabat religi dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di acara Mari Bicara di Media Sosial, program Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyampaikan program-program, kemudian kebijakan-kebijakan ataupun isu-isu aktual yang mungkin perlu kita bahas di media sosial. Kemudian pada kesempatan kali ini kita lagi ada isu-isu yang cukup menarik, khususnya di seputaran haji, ya. Maka kali ini kita akan membahas tentang implementasi keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Ini adalah kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan haji. Dengan adanya diumumkannya ya KMA 660 tahun 2021 per tanggal 3 Juni ya kalau tidak salah kan. 3 Juni 2021 itu langsung berbagai tanggapan baik itu masyarakat, media dan lain sebagainya, ada berbagai macam isu, ada berbagai macam berita, bahkan juga ada hoax-hoax yang beredar. Ya, itu jadi kita kayaknya butuh duduk bersama deh Pak Haji. Kita perlu mencari memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemudian untuk mengklarifikasi beberapa berita-berita yang perlu kita luruskan. Sahabat religi dimanapun Anda berada, kita akan kupas tuntas, jadi selibetan saya bicara. Kita akan kupas tuntas kajian tentang implementasi nomor KMA nomor 660 tahun 2021 ini secara santai tapi juga serius Pak Haji. Audiens kita ini adalah para sahabat Facebook ya, sahabat religi yang di Sulawesi Tengah, mungkin juga di luar Sulawesi Tengah. Jadi nanti sahabat religi bila ada sambil mendengarkan perbincangan kami, kalau ada pertanyaan, masukan, saran-saran ya silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti admin akan membacakan untuk kita sampaikan ke narasumber. Baik, sahabat religi, saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita narasumber yang kita undang agak paksa sebenarnya karena kesibukan beliau ya, karena memang musimnya ini musim sosialisasi, musim rapat-rapat dan lain sebagainya, kita paksa untuk hadir dulu Pak Haji di Mari Bicara di Medsos karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang perlu kita jawab dalam kesempatan ini. Jadi Pak Haji ini saya perkenalkan dulu ya. Nama beliau adalah Haji Arifin SEMM. Beliau adalah Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Haji Arifin ini mungkin di kalangan teman-teman media atau jamaah haji khususnya itu mungkin sudah tidak asing lagi ya. Beliau terkenal ramah, walaupun kadang kalau lagi serius jangan memang gitu ya. Terus ciri khasnya juga itu baretnya ya. Ciri khasnya Pak Haji. Ngomong-ngomong sudah berapa koleksi baretnya Pak Haji? Ya, kalau yang kena tebak benar dapat jatah 1 deh. Oke lah Pak Haji. Mungkin 9? Ya, lebih? Oh lebih, berarti 25 ya? Mendekati 100. Allahu Akbar, banyak sekali. Baik, sahabat religi dimanapun Anda berada, berbicara tentang kebijakan yang diambil pemerintah untuk tahun 2021 ini, pemerintah memutuskan dengan berat hati untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji Indonesia dengan beberapa pertimbangan. Ada begitu banyak narasi, ada begitu banyak statement dan lain sebagainya, bahkan juga sampai mungkin ada hal-hal yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak menyangkut soal itu. Misalnya kenapa sih kok dibatalkan? Idenya siapa ini? Kemudian bagaimana nanti nasib jemaah haji kita ke depannya, apa semua sebab-sebabnya. Mungkin itu akan kita kupas nanti Pak Haji, tapi sebelumnya mungkin Pak Haji bisa lebih menggambarkan dulu lah apa sih sebenarnya yang tertuang dalam KMA 660 tahun 2021 itu tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji. Mungkin Pak Haji bisa menyampaikan dulu di awal
kebijakan-kebijakan itu. Pada Pak Haji dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Ini luar biasa ini, karena Nakoda Humas langsung turun tangan untuk bersama-sama duduk membahas soal implementasi kebijakan pemerintah dalam KMA 660 tahun 2021 pembatalan keberangkatan haji 2021. Terima kasih, tentunya saya mendapat kesempatan ini, dan kesempatan ini akan digunakan sekaligus mungkin keterbatasan kita untuk langsung menjangkau ke pelosok. Mudah-mudahan media ini langsung bisa menyentuh kepada masyarakat walaupun tidak sebatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur tentunya kita tak luput menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka bincang kita di Mari Bicara di Medsos. Kebetulan isu yang kita bahas ini isu yang baru, masih hangat-hangat ya, tentang pembatalan haji. Saya mendengar beberapa kali tanggapan-tanggapan langsung dari masyarakat kepada saya. Ada yang betul-betul memahami kebijakan ini, ada juga yang masih oleh karena itu saya ingin memberikan gambaran seperti ini, bahwa memang ibadah haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang dibatasi oleh ruang dan waktu, di mana rukun Islam yang lainnya dapat dilaksanakan di ruang dan waktu yang tak terbatas. Namun kalau penyelenggaraan ibadah haji ini dilaksanakan dalam ruang dan waktu tertentu, tidak boleh di tempat lain. Oleh karena itu tentu banyak persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pada prinsipnya penyelenggaraan ibadah haji ini sebenarnya setiap tahunnya tidak berubah. Iya. Karena syarat, rukun, dan alur perjalanan ibadah haji tetap begitu saja. Kemungkinan hanya berubah situasi di sana pada penyelenggaraan. Kemudian yang lebih penting lagi yang menjadi bermasalahan di situ, karena setiap tahunnya jamaah haji itu selalu orang baru yang berangkat. Jadi kita berhadapan dengan orang-orang yang baru yang memang harus kita berikan pembinaan, pemahaman tentang penyelenggaraan. Tapi kalau yang sudah bersering-sering berhaji tentunya tidak terlalu sudah ada pengalaman untuk berhaji. Oleh karena itu dalam kasus menghadapi jamaah haji demikian ini, kami juga harus betul-betul memberikan pemahaman yang betul-betul mudah dipahami oleh masyarakat. Dan pembatalan haji tahun ini merupakan pembatalan yang kedua kan, dari tahun sebelumnya. Saya melihat bahwa pembatalan haji tahun kedua ini berbeda dengan tahun pertama. Kenapa? Pembatalan haji pada tahun pertama itu memang kayaknya murni ya karena COVID. Pembatalan haji kedua ini yang agak mulai banyak isu kiri kanan yang harus kita klarifikasi kepada publik. Tapi ini kita tidak bisa menyangkal bahwa memang isu-isu mau negatif maupun positif yang ditanggapi masyarakat itu merupakan opini masyarakat ya masing-masing berdasarkan apa yang dia ketahui. Sementara kita juga harus memberikan klarifikasi dengan fakta-fakta yang benar terhadap itu. Karena jadi apapun yang disampaikan masyarakat itu menjadi bahan kita mengklarifikasi, mengecek kembali kebenaran apa. Dan tentunya masyarakat juga khususnya jamaah haji tidak mulai terprovokasi dengan isu-isu itu. Karena kita tidak boleh membaca dengan satu sumber saja. Kita harus melihat dari sumber-sumber yang lain. Karena kalau kita lihat kemarin itu ada klarifikasi dari pihak terkait dengan wewenangnya masing-masing. Apalagi tadi malam kita mengikuti live ya, penjelasan langsung dari Badan Pengelola Keuangan Haji tentang penggunaan dana haji. Saya kira itu sudah sangat sudah menjelaskan. Cuman mungkin yang membuat tidak jelas karena penjelasan itu tidak semua orang mengikuti. Tidak sampai. Sementara tadi malam itu pesertanya baru 5 menit dibuka itu sudah 1.000, sudah full. Jadi webinar. Jadi memang ternyata banyak orang yang simpati dengan tertarik dengan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji itu. Dalam KMA 660 ini pokok daripada KMA itu yang pertama adalah jamaah haji dibatalkan. Apa itu sebabnya? Iya, jamaah haji dibatalkan. Tapi perlu diketahui bahwa pembatalan keberangkatan jamaah haji dengan KMA ini tidak serta-merta sekonyong-konyong langsung ditetapkan dalam keputusan Menteri Agama. Ada proses-proses yang dilalui di situ.
Jadi dalam penetapan ini tidak sepihak, cuman kewenangan dari Kementerian Agama untuk menetapkan itu sebagai penyelenggara ibadah haji. Kenapa demikian? Karena di situ dalam penetapan ini melibatkan komponen-komponen terkait seperti asosiasi penyelenggara ibadah haji. Di sana juga ada Komisi 8 DPR RI yang merupakan representasi dari perwakilan rakyat se-Indonesia. Jadi pembatalan ini benar-benar dibahas secara matang, apa efeknya, sebab-sebabnya, dan kira-kira dampak-dampak berikut itu sudah dikaji. Namun karena kondisi memang kita harus pahami bahwa di bawah tidak kondisi normal, ada pandemi, maka terpaksa dibatalkan. Bisa digambarkan nggak poin-poin Jadi apa saja? ada 3 poin penting dari sekian poin yang dalam pembatalan ini. Yang pertama bahwa jemaah haji yang telah dibatalkan pada tahun ini itu akan menjadi jemaah haji pada tahun 2022 nanti. Jadi secara otomatis jemaah haji yang batal 2021 akan menjadi jemaah haji 2021 nanti secara otomatis. 2022. Kemudian jemaah haji pada tahun ini yang apabila membutuhkan dana setoran lunasnya, dia bisa mengambil dana setoran lunas itu. Bisa. Setoran pelunasan haji itu bisa. Jadi selisih lunas itu sekitar 12 juta. 12 juta 52.000 sekian rupiah untuk embarkasi haji Balikpapan. Nah, sementara itu jemaah haji Sulawesi Tengah sendiri yang kemarin telah melakukan pelunasan haji itu sejumlah 1.955 orang. 1.955 orang. Berarti jamaah haji Sulawesi Tengah yang batal berangkat itu adalah 1.955 orang. Iya. Mereka ini sudah di 1 tahun atau di 2 tahun? 1 tahun. 1 tahun di 2020. Jadi mereka yang 1.955 orang adalah mereka yang telah melunasi BPIH-nya pada tahun 2020 kemarin. Di cancel 2020, akhirnya 2021 dibatalkan lagi. Jadi ini yang mereka berhak nanti pada tahun berikutnya. Nah, dalam proses ini tentunya kami tetap mengharapkan ada kesabaran dari jemaah haji karena memahami kondisi ini bahwa memang harus diambil tindakan-tindakan seperti itu pembatalan keberangkatan ibadah haji tahun 2021. Apa saja itu Pak Jam latar belakang itu? Kenapa pemerintah akhirnya memutuskan dibatalkan saja gitu? Apakah dari masalah pandemi kah atau masalah waktu dan lain sebagainya? Baik, sebenarnya dari awal ketika pandemi ini belum berakhir, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama telah menetapkan 3 opsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama, kalau pandemi ini sudah berakhir pada saat itu, beberapa bulan yang kemarin, kita akan berangkatkan 100% dari kuota penuh. Yang kedua, kita akan berangkatkan dengan kuota terbatas. Yang ketiga, pembatalan. Dan ini ternyata opsi yang ketiga yang kita ambil sekarang. Sebelum opsi ketiga itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah mengambil langkah-langkah untuk tindakan atau opsi yang nomor 2, pembatasan kuota. Mulai dari 50% pemberangkatan, 30%, 25%, 20%, 15%, 10-5%. Itu ada tahapan-tahapan dan tahapan-tahapan itu ditetapkan berdasarkan waktu persiapan. Jadi kemarin terakhir waktu itu mempengaruhi waktu persiapan. Ya, waktu persiapan. Kemarin kita sudah dalam estimasi yang ditetapkan oleh Ditjen WHO itu 5% itu apabila pemerintah Arab Saudi menetapkan keberangkatan haji itu pada tanggal 22 April 2021. 22 April 2021. Seandainya pemerintah Arab Saudi pada tanggal 22 April 2021 memutuskan pemberangkatan haji dibuka secara umum, maka Indonesia hanya bisa memberangkatkan saat itu 5%. Oh, seandainya diputuskan misalnya ini bisa diberangkatkan diumumkan di 20 April. Itu hanya 5% juga yang berangkat. Hanya 5% yang berangkat karena limit waktunya sudah diperhitungkan untuk dalam persiapan. Itu berdasarkan hitungan prosedurnya dan lain sebagainya. Jadi 5% itu Sulawesi Tengah hanya bisa mendapatkan kurang lebih 100 jemaah. Masya Allah. 100 jemaah dari 1.993 kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedikit sekali. Jadi sangat sedikit, tidak separuh ya, tidak seperempat. Sedikit sekali. Nah, kita berkaca bahwa karena Sulawesi Tengah ini ada di embarkasi haji Balikpapan. Malah embarkasi Balikpapan itu tidak mendapatkan 1 kloter. Karena kloter Balikpapan itu jemaah haji Balikpapan mencapai 4.000 orang lebih.
Kalau 4.000 kita ambil 5%-nya mungkin sekitar 200 ya. Iya. 200 orang. Berarti kalau tambah dengan Sulteng jadi 300. Tambah dengan Manado hanya sekitar 50. Kaltara mungkin lebih kurang lagi kan lebih sedikit lagi. Maka kloter embarkasi ahli pasti berkurang. Akhirnya lewat pada tanggal 22 April itu tidak ada penetapan. Iya. Pemerintah lagi membuat opsi yang lain yang terakhir. Opsi yang terakhir itu seandainya pada tanggal 24 Mei kemarin pemerintah Arab Saudi membuka penyelenggara ibadah haji, kita menetapkan 1,8% berangkat dengan memperkirakan segala sesuatunya sudah ada hitung-hitungannya berarti. Karena ini komitmen pemerintah tetap akan memberangkatkan jemaah haji berapapun kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, maka kita sudah mengambil garis mundur lagi. Itu garis waktu yang sudah paling maksimal itu di 20 berapa Mei? 24 Mei. 24 Mei. Ternyata pada tanggal 24 Mei itu juga tidak ada ketetapan berapa kuota yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu langkah-langkah pemerintah untuk membatalkan ini saya kira sudah cukup sangat ya. Jangan mengatakan sudah ikhtiar. Lagian sekitar 5 atau 6 kali tindakan pemerintah melakukan koordinasi langsung ke berarti ada koordinasi selama ini kan kemarin ada yang bilang nggak pernah ada komunikasi dalam berbentuk itu yang secara langsung ada sekitar 5-6 kali dalam koordinasi secara langsung ke kedutaan Arab Saudi maupun langsung kepada pemerintah Arab Saudi tentang bagaimana pemberangkatan haji tahun 2021. Namun itu memang belum ada penetapan hasilnya. Nah, isu yang berkembang selama ini bahwa seakan-akan pemerintah Indonesia tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi tentang persiapan. Itu tidak, saya kira mungkin yang kurang benar ya, karena faktanya kami mencatat sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hari ini agama dalam melakukan lobby terhadap pemerintah Arab Saudi. Saya kira itu. Jadi saya dapat simpulkan penyebab atau latar belakang yang paling utama dalam keputusan pemerintah terkait pembatalan haji itu yang pertama memang estimasi waktu yang tidak cukup atau tidak memungkinkan. Yang kedua mungkin lambatnya belum adanya ya, kita tidak berani bilang lambat, tapi belum adanya sampai saat ini mungkin belum ada juga penetapan kuota dari pihak pemerintah Arab Saudi. Andai pun mungkin sekarang ada dibuka dari Arab Saudi, tapi kita sudah menetapkan dalam keputusan Menteri Agama tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan karena waktunya memang proses seperti yang kita ketahui bahwa penyelenggara ibadah haji ini kan bukan bisnis atau perorangan, yang dimana kalau kita mau pesan catering tinggal telepon ya, kami ada 10 orang nih dari Sulawesi Tengah, dari 36 orang. Tolong disiapkan cateringnya, tolong disiapkan hotelnya, tidak semudah itu yang kita bayangkan. Terus alasan yang ketiga berarti pandemi ya. Terus kalau ada isu dibilang Malaysia dapat sekian puluh ribu, apa itu gimana? Ya, ini memang lagi gencar sekali tuh. Malaysia dapat sekian ribu, negara A, negara B dapat sekian ribu, itu saya kira belum ada penetapan sama sekali. Dibilang ada ketambahan kuota itu memang kalau seperti tahun sebelumnya, tahun 2019 ya, Sulawesi Tengah ketika diumumkan ketambahan Indonesia ditetapkan ketambahan kuota itu kan mendapatkan 10.000 saat itu. 10.000 itu sudah pernah 2019 dan 10.000 itu didistribusi secara proporsional ke provinsi masing-masing. Saat itu Sulawesi Tengah mendapatkan 250 sehingga menjadikan kloter Sulawesi Tengah saat itu dibulat menjadi 5 kloter. Nah, kalau belum ada penetapan dari pemerintah Arab Saudi berdasarkan surat dari kedutaan Arab Saudi, memang dia mengklarifikasi bahwa sampai dengan beberapa hari kemarin itu setelah penetapan itu memang belum ada ditetapkan kuota. Ada surat ya? Ada surat resmi dari kedutaan Arab Saudi yang ditandatangani Duta Besar Arab Saudi. Itu yang menjelaskan bahwa memang belum ditetapkan kuota haji tahun 2021. Terus terkait 11 negara itu apa itu Pak? Iya, 11 negara yang telah ditetapkan boleh memasuki wilayah Arab Saudi ini bukan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji maupun umroh, tapi dalam rangka mungkin dinas atau bisnis atau apa, tapi tidak terkait masalah haji dan umroh. Jadi mereka 11 negara ini diizinkan untuk masuk. Jadi penerbangan boleh masuk di wilayah Arab Saudi. Ini kan dana haji ini kan besar gitu ya. Tapi mungkin tidak banyak
masyarakat yang tahu siapa sih sebenarnya mengelola haji ini. Banyak yang berpandangan bahwa Kementerian Agama yang pegang ini uang haji. Kemudian ada juga yang berpikiran bahwa pembatalan haji ini salah satunya karena dana haji itu akan digunakan pemerintah untuk hal-hal lain. Ada juga bilang pengelolaan dana haji ini gagal investasinya sehingga ada apa istilahnya itu kekurangan uang lah seperti itu. Kemudian ada juga yang bilang ada hutang lah dan lain sebagainya. Mungkin Pak Haji, kita kan Kementerian Agama bukan yang menangani langsung BPKH, tapi mungkin ada informasi dari BPKH yang klarifikasi atau apa yang bisa kita sambungkan ke para audiens kita. Bisa Pak Haji sampaikan bagaimana sih sebenarnya itu pengelolaan dana haji saat ini. Kami ingin menyampaikan bahwa tadi malam itu melalui kesempatan secara terbuka, Badan Pengelola Keuangan Haji telah mengklarifikasi 9 pertanyaan tentang hoax dan penyalahgunaan dana haji. Jadi memang dalam hal ini kalau kita mencari secara detail penggunaan dana haji itu memang adalah berada di kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 ya, di mana dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 itu mengatakan bahwa kewenangan pengelolaan penerimaan dan pengelolaan keuangan haji itu berada di tangan BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji, itu bukan di bawah naungan Kementerian Agama. Bukan di bawah Kementerian Agama, tetapi dia merupakan lembaga sendiri yang ditunjuk oleh Presiden. Sebelumnya memang dana haji itu dikelola langsung melalui Kementerian Agama, dalam hari ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan Haji. Jadi hoax yang muncul selama ini yang mengatakan bahwa dana haji digunakan untuk kepentingan infrastruktur itu sudah terjawab dalam pertanyaan itu, tanggapan langsung oleh Ketua BPKH. Itu tidak benar, dana haji itu aman. Soal bagaimana kita mengulik lebih detail lagi, tentunya itu kita harus mengulik ke penanggung jawab keuangannya. Kalau memang dia bisa menyampaikan secara terbuka detailnya A, B, C dan seterusnya penggunaannya, itu tidak apa-apa. Tapi perlu menjadi catatan bahwa BPKH ini telah diaudit oleh BPK. Dalam hal ini audit 2018 dan hasil auditnya selesai. Dan audit yang sekarang ini ada sementara berjalan, itu audit proses untuk 2020 kemarin penggunaan tersebut. Jadi tidak benar bahwa pemerintah Indonesia dalam klarifikasi tersebut, tidak benar bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini BPKH yang pengelola keuangan mempunyai hutang akomodasi, transportasi, pembiayaan pelayanan dan catering di Arab Saudi. Itu tidak benar. Terus kalau yang dibilang dana haji digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, itu juga sudah diklarifikasi, tidak benar adanya itu. Yang ada itu adalah pembelakuan dengan SBSN, surat syariah negara. Ini yang ada dikelola dan itu ada hasilnya. Apalagi sekarang ini kalau jamaah haji ingin melihat nilai manfaat daripada atau virtual account-nya, jemaah haji masing-masing sudah ada link yang dibagikan. Nanti betul-betul transparan. Jadi soal bagaimana berita A, B, C dan seterusnya itu saya kira itu juga merupakan bagian daripada dinamika kita. Kita dengan berita-berita begitu lebih mengklarifikasi lagi, lebih dalam lagi kita akan mempelajari, karena kita seperti dari mukadimah tadi saya katakan, kita tidak boleh melihat berita dari satu sisi saja, tapi kita harus melihat perbandingan-perbandingan. Apalagi kalau kita melihat ternyata video ini viral, sementara ada video yang belum viral yang lainnya, termasuk bahwa itu kata-kata baik atau hal-hal positif yang sebenarnya harus dikembangkan. Jadi kesimpulannya bahwa dana haji itu dikelola dengan sangat baik oleh BPKH sesuai dengan amanat peraturan pemerintah. Kemudian sudah diaudit. Terus ada juga yang berkembang katanya sudah ada izin tidak? Maksudnya BPKH itu dalam mengelola anggaran dana haji itu apakah tidak ada izin dari jamaah sebagai yang punya uang gitu? Kalau dalam pernyataan yang tadi malam itu ternyata jamaah ini sudah melakukan
menandatangani surat pernyataan sebelumnya di bank ketika dia cuman Menyetorkan. mungkin tidak membaca detail apa Iya. pernyataan yang ditandatangani oleh itu, karena memang saya mengutip dalam keterangan tadi malam oleh BPKH bahwa ada surat pernyataan kembali ke bank. Mungkin kalau yang pendaftar 2012 belum menandatangani itu karena saat itu belum diundangkan dalam peraturan pemerintah di nomor 5 tahun 2018. Iya, kita sekarang mungkin kembali ke tadi kan kita sudah membahas masalah dana haji Pak Haji kan. Iya. Tadi di awal juga Pak Haji sudah menyampaikan tentang jamaah yang sudah melakukan penyetoran itu bisa mengambil dulu pelimpahan pelunasannya itu untuk diambil gitu ya. Dengan prosedur-prosedur mungkin nanti Pak Haji bisa jelaskan prosedurnya. Tapi kita baca dulu pertanyaan dari sahabat religi kita, dari Mbak Via Zulfiah ya. Jadi pertanyaannya, kalau sekiranya sekarang ada jamaah haji yang mau ambil uang setoran hajinya, apakah nomor porsinya akan hilang? Dan apakah untuk mendapatkan nomor porsi lagi harus daftar lagi? Ya itu pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Pak Haji. Baik, terima kasih untuk yang punya akun Via Zulfiah ini. Ini orang keren ini. Via Zulfiah. Dan ini penting bagi kita menyampaikan kepada beliau karena beliau inilah corong kita juga, salah satu corong kita untuk menyampaikan kepada jamaah haji. Agama. Iya, beliau adalah ketua Pokjam. Jamaah haji yang menarik setoran lunasnya. Jadi setoran lunas. Setoran lunas. Bukan karena biaya disebutkan dalam pendaftaran. KMA setoran lunas. Itu tidak menjadi batal porsi. Jadi porsinya tetap ada. Dalam KMA itu disebutkan jamaah haji yang menarik setoran lunasnya dapat melunasi kembali pada saat pelunasan kalau sudah akan berangkat lagi. Diberangkatkan tahun depan dia menjadi prioritas untuk melunasi. Salah satu yang diprioritaskan. Selain jamaah haji tadi itu yang menarik pelunasannya diprioritaskan untuk melunas lagi tahun depan. Ada juga jamaah haji yang berhak lunas tahun 2020 kemarin tapi tidak sempat melunasi, itu berhak juga akan diberikan prioritas utama pada saat 2022 nanti untuk melunasi. Jadi pembatalan dalam hal ini ada dua sebenarnya penarikan uang itu. Kalau dia menarik semua setorannya, mulai dari setoran awal TPH-nya yang 25 juta dia tarik lagi dengan setoran lunasnya, berarti itu batal porsi. Batal porsi berarti dia tidak bisa menggunakan porsi itu lagi. Iya, berarti mendaftar baru, daftar tunggu lagi. Dan dia harus menunggu 21 tahun akan datang. Berapa tahun? 21 tahun Masya Allah, datang. Jadi untuk sahabat religi ya istilahnya ya, sahabat religi, bahwa untuk Sulawesi Tengah itu antrian kita sekarang atau waiting listnya kita itu sudah mencapai 21 tahun dengan pendaftaran 40.000 orang lebih sekarang. Jadi 40.000 orang itu rata-rata pendaftar kita setiap tahun mencapai 4.000 orang per tahun. Itu berarti lebih dari separuh kota haji Sulawesi. Jadi mungkin saya perjelas lagi bahwa kalau sudah melunasi pelunasan itu selama masa tunggu ini batal berangkat, kalau dibutuhkan uang itu bisa ditarik. Boleh ditarik. Tapi selisih pelunasan itu saja. Itu tidak membatalkan kuota. Iya. Baik. Dan kalau misalnya ada jamaah yang tidak mengambil juga tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, dalam ketentuan itu disampaikan begitu. Tidak apa-apa. Tetapi jamaah yang tidak menarik setoran lunasnya, dia juga tetap memperoleh nilai manfaat dari itu. Jadi ketentuannya itu nilai manfaat itu seperti KMA sebelumnya, bahwa akan dikembalikan ke rekening jamaah itu lagi 30 hari sebelum keberangkatan. Jadi ada nilai manfaat yang dikembalikan ke dia dari nilai setoran yang bisa digambarkan singkat nggak Pak Haji tentang prosedur nanti kalau kita mau kemana jadi, dulu gitu kalau mau jamaah setoran pelunasan. Setiap jamaah yang ingin membatalkan dia harus membuat permohonan. Jadi permohonan ini secara tertulis ditujukan ke Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing. Tempat dia mendaftar. Jadi dia akan melampirkan KTP, fotokopi buku rekeningnya, fotokopi bukti setoran lunasnya dan nomor HP. Nomor HP. Karena bukti setoran lunas itu sudah ada nomor porsi di sana ya. Jadi ada nomor HP yang bisa mudah dikontak. Karena ini penting ketika misalnya ada kesalahan nomor rekening langsung kita bisa hubungi. Jadi dokumen itu dikirim ke Kemenang Kabupaten Kota, nanti
di tingkat kabupaten kota itu akan memverifikasi dokumennya. Setelah dianggap benar, dientry dalam sistem Siskuhat yang ada di kabupaten kota masing-masing untuk proses pembatalan. Dan itu tidak serta-merta langsung ketika di-input langsung kembali duitnya, karena penginputan itu akan ditransfer ke Ditjen PHU dulu. Ditjen PHU yang akan meminta pengembalian itu ke BPKH. Nanti BPKH yang karena memang uangnya nggak dikemenak gitu ya. Dikemenak. Jadi itu nanti, memang butuh waktu juga, tapi tidak mungkin terlalu sekitar 2 lama. minggu, 9 hari sih kalau di SOP-nya itu dijelaskan sekitar. Jadi ketika sudah diproses sampai di Ditjen PHU, dia nanti Ditjen PHU akan melakukan permohonan ke BPKH. Nanti BPKH akan mentransfer dana tersebut langsung ke rekening masing-masing. Jadi bisa sahabat Regi bisa diambil. Kalau memang bingung langsung datang aja ke Kemenak minta penjelasan di bagian haji gitu ya. Baik Pak Haji, ada lagi pertanyaan dari ASN ya gitu. Di media sosial masih beredar wacana judul berita-berita online bahwa Dubes RI mengatakan, Dubes RI atau Dubes Arab Saudi ya maksudnya, mengatakan bohong kalau pemerintah Republik Indonesia atau bangsa Indonesia tidak dapat kuota haji. Bagaimana itu? Saya kira ini langsung kita klarifikasi sebenarnya dengan surat yang ada ya. Karena kita punya salinan surat itu tentang pernyataan bahwa memang belum ada memang. Bukan ya, tidak dapat. Bukan tidak dapat, memang belum ada. Seandainya ada pasti tertulis. Dan kalau misalnya tidak ada tertulis bahwa memang tidak dikasih kuota. Kalaupun nanti akan dikasih kuota tapi waktu penyampaiannya terlambat, tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan lagi karena sekarang kalau misalnya katakanlah pemerintah Arab Saudi membuka untuk 5% sekarang, sementara keputusan kita sudah ada ya tentang pembatalan haji, tidak mungkin karena kita juga memperkirakan waktu itu. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi dari awal kita juga sudah mengatakan bahwa bukan persoalan ada tidak adanya kuota, tetapi waktu penyampaian dari pemerintah Arab Saudi ini yang sampai saat ini, kalaupun ditetapkan di waktu yang sudah di belakangan ini, sudah sangat tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan proses itu. Jadi sahabat religi ya, sapaannya yang perlu saya tambahkan dalam ketentuan KMA 660 ini bahwa misalnya dalam saat menunggu ini dari 2021 hingga 2022 ada salah satu jamaah yang meninggal yang sudah melunasi itu mungkin sering juga ditanyakan itu Pak. Meninggal, bagaimana hak-haknya jamaah ini? Yang pertama, jika jamaah ini yang meninggal ini mempunyai ahli waris seperti anak, orang tua, suami atau istri dengan saudara kandung, maka 4 yang saya sebutkan ini bisa menggantikan jamaah yang bersangkutan dengan nomor porsi sesuai dengan yang sesuai jamaah yang meninggal. Walaupun dia masih muda misalnya. Dan dia punya hak untuk berangkat tahun depan, tapi dengan ketentuan kalau yang meninggal itu yang pengganti itu harus sudah 18 tahun. Oh, ada usia minimal 18 tahun. Tidak boleh di bawah 18 Terus tahun. mungkin ada kesepakatan para pihak barangkali ya. Ahli waris kan banyak Pak. Iya. Jadi kalau misalnya katakanlah orang tuanya yang meninggal itu kan ada anaknya banyak gitu kan. Jemaah haji orang tua laki-laki misalnya meninggal. Dia punya anak 5. Kemudian istrinya masih ada. Maka 5 anak ini memberikan surat kuasa dengan format tertentu, berpakat kepada siapa yang ditunjuk. Jadi namanya surat kuasa pelimpahan porsi. Supaya tidak bertengkar juga. Karena biasa begitu. Kalau tidak ada kuasa nanti kita bermasalah. Ketika misalnya 5 anak tentunya 1 yang tidak bertanda tangan, itu nanti berbahaya. Jadi pelimpahan porsi itu langsung serta-merta. Tidak mesti yang bersangkutan itu sudah memiliki porsi, tidak mesti. Nah, dalam hal itu nanti semua ahli waris melampirkan KTP-nya, kakaknya. Kalau yang menggantikan itu sudah punya porsi haji sendiri. Nah, kalau dia ingin sudah punya porsi haji sendiri, sebenarnya dia tidak batalkan pun tidak apa-apa. Berarti dia punya 2 nomor porsi. Oh gitu. Cuma dia nanti bisa berangkat 10 tahun setelah pemberangkatannya dia. Nah, jadi bisa naik haji 2 kali sebenarnya. Bisa naik haji 2 kali. Tapi dengan ketentuan lagi. Kalau misalnya dicontohkan, ketika sudah digantikan oleh istrinya, suami meninggal digantikan oleh istrinya.
2 atau 3 bulan atau 6 bulan atau mendekati berangkat, meninggal lagi istrinya, diganti lagi? Tidak boleh lagi. Oh, jadi cuma satu kali. Penggantian itu hanya satu kali, berlaku satu kali. Oh iya, itu yang saya mau. Jadi tidak boleh diganti 2 kali. Oh, penggantian hanya boleh 1 kali. Jadi kalau sudah misalnya penggantinya itu meninggal juga atau berhalangan untuk berangkat, itu sudah tidak bisa digantikan. Dan itu harus berarti dibatalkan. Uangnya kembali. Dibatalkan. Porsinya ditarik oleh ahli waris. Berarti uangnya ahli bisa waris yang tadi bertanda tangan kembali menunjuk salah satu dari ahli waris untuk menerima. Iya. Karena nanti tidak mungkin pakai 5 rekening. Harus pakai rekening untuk pengembaliannya. Selain yang meninggal, jamaah haji misalnya tidak bukan doa ya. Ada salah satu jamaah haji tidak bisa berangkat karena sakit permanen. Iya. Entah dia lumpuh atau apa istilahnya, sakit permanen. Maka jamaah ini pun sama pemberlakuannya dengan jamaah haji yang wafat tadi. Oh, bisa dilimpahkan. Bisa dilimpahkan. Jamaah haji yang sakit permanen itu bisa dilimpahkan. Tetapi dengan ketentuan bahwa sakit permanen itu harus dinyatakan dengan surat keterangan berdasarkan pemeriksaan dokter ahli dari rumah sakit pemerintah. Bukan dari dokter praktek, Bu. Iya. Jangan sampai minta resmi dan ada hierarkinya begitu. Kemudian Pak Haji ada juga biasanya berkembang ini. Di Kemenang itu kayaknya bisa diatur deh gitu. Ada kita bisa kok berangkat cepet, gampang bisa diatur. Ada kadang yang begitu kok, tiba-tiba ada yang daftar belakangan kok tiba-tiba maju. Itu apa penyebabnya itu? Ya, saya kira ini kemungkinan tuduhan itu pasti banyak karena bisa jadi begini dicontohkan. Ada salah satu jamaah yang mendaftar bersamaan dengan tetangganya di waktu yang mungkin tidak terlalu beda ya, di bulan yang terlalu beda. Katakanlah misalnya dia mendaftar di 2016, tapi kok bisa masuk nomor porsinya di 2012 ya? Kenapa 2020 kemarin ya? Ya itu namanya itu diakibatkan oleh faktor penggabungan mahram. Penggabungan mahram. Jadi penggabungan mahram itu suami, istri, anak, orang tua itu bisa saling menarik dengan ketentuan salah satunya sudah melunasi. Misalnya istrinya sudah terdaftar sebelum 12 Agustus 2012, artinya pendaftar berarti dia sudah berhak melunasi saat itu. Istrinya sudah melunasi, sementara suaminya terdaftar sebelum 26 Juni 2017. Istri bisa menarik suami untuk berangkat bersama pada tahun 2000. Memahrami dia pada tahun 2000 kembali. Tapi kalau suami bisa menarik istri juga? Sama. Suami butuh mahram juga kan? Sama. Suami istri boleh saling menarik. Suami istri, anak orang tua boleh saling menarik. Jadi bisa dia tarik untuk jadi itu yang menyebabkan maju. Sehingga pada tahap kedua nanti pelunasan porsi suami itu, tapi dengan permohonan ya, permohonan ada bukti akta nikah dan seterusnya. Itu porsi suami ini langsung dia berhak melunasi pada tahap kedua. Karena status suami pada tahap pelunasan tahap pertama tadi itu belum berhak lunas dia. Dari pelunasan tahap kedua itu diperuntukkan kepada satu yang pertama, mereka yang pada tahap pertama gagal sistem dalam pelunasan. Dijatuhkan begini. Bisa terjadi gagal sistem. Jadi gagal sistem ini pada pelunasan tahap awal, misalnya di akhir waktu pelunasan, misalnya tanggal 5 terakhir pelunasan, dia datang ke bank untuk lunasi, tapi sistemnya error. Kemudian waktunya sudah habis waktunya. Tanggal 6 tidak dibuka lagi. Maka ini mereka prioritas pada tahap kedua, pelunasan berikutnya. Yang tahap kedua adalah pendampingan itu atau mahram. Jadi dia ada yang bermohon memahrami gitu. Suami, istri atau anak orang tua tadi bermohon, nah itulah kita masukkan usulan sehingga di tahap kedua dia bisa melunasi kembali BP-nya. Dan kalau yang tahap ketiga tadi itu untuk berikutnya pada tahun 2022 nanti mereka yang tadi itu yang menarik uang oleh setoran lunasnya. Tapi persoalan mahram, penarikan, kemudian pengganti apa tuh semua by system kan? Iya, by system. Jadi tidak ada istilahnya kita kong kali kita mau bermain di situ. Baik, ada juga pertanyaan begini Pak Haji. Dari Purloi, mungkin dari Poso kayaknya ini. Iya, ini Purloi orang. Jadi di KMA 660 itu. Saya kira ini saya sudah sebutkan tadi ya. Tolong dibacakan tapi saya ulangi kembali. Jadi mereka yang berhak lunas, yang ditetapkan berhak lunas pada tahun 2020 kemarin, itu kurang lebih 155 orang. 155 orang. 155 orang itu tidak melunasi, tapi berhak lunas pada tahap 1 pada pelunasan 2020 kemarin.
Nah, mereka ini nanti menjadi prioritas pelunasan pada tahun 2022 nanti. Kan tadi Pak Haji sebutkan kan 1955 yang melunasi. Yang melunasi. 155 yang tidak melunasi. Yang tidak melunasi. Baik yang sudah melunasi maupun yang belum melunasi itu sama-sama punya hak diprioritaskan, gitu ya. Iya. Dan kemudian, dia bisa melunasi. Tentunya sahabat lagi akan berpikir, loh ini kan kemarin 1955, kalau ditambah 155 berarti lebih dong. Iya. Bukannya kita, kalau penambahannya lebih dong. Iya. Jadi di dalam 1955 itu ada jamaah haji cadangan di sana sejumlah 132 orang. Dalam KMA disebutkan bahwa jamaah haji cadangan pada tahun 2021 ini kembali tetap menjadi jamaah cadangan 2022 nanti. Jadi yang kemarin belum sempat melunasi tiba-tiba tahun misalnya ada pemberangkatan dia melunasi, cadangan yang ngalah. Iya, harus mundur karena statusnya tetap cadangan. Nah, nanti pada operasional pemberangkatan misalnya dalam porsi utama ini tidak berangkat, baru cadangan itulah yang didorong untuk menutupi porsi yang kosong itu. Ya. Terus kalau yang tidak melunasi berarti tidak berangkat. Misalnya sudah ada porsi pemberangkatan. Ketika sudah misalnya tahun 2022 nanti dibuka pelunasan ternyata dari 155 tadi tidak juga melunasi, maka berarti tetap menunda keberangkatannya. Berarti penundaan itu ya. Jadi jamaah haji yang tidak melunasi pada tahun yang bersangkutan yang tetap melunasi itu tidak menjadi batal porsinya sebelum dia bermohon untuk pembatalan porsi dan diinput dalam sistem. Itu berapa kali bisa menunda itu Pak Haji? Misalnya tahun ini saya tunda dulu, saya belum melunasi, tahun depan itu berapa kali bisa itu? Sekarang ini kita masih tidak terbatas, malah kita punya pendaftar itu ada yang terdaftar di 2010. Yang masih belum berangkat karena berbagai macam alasan ya. Dan kami sudah coba menghubungi yang bersangkutan, belum mau berangkat saja. Nah, berbicara tentang penundaan lagi nih, kita kembali ke penundaan atau pembatalan berangkat itu kan dalam proses pemberangkatan itu kan ada prosedur kesehatan, ada vaksinasi, bukan hanya vaksin COVID tapi juga ada vaksin meningitis. Nah, itu kan ada masa berlakunya itu Pak Haji kan. Vaksin meningitis atau vaksin apa soalnya saya belum pernah berangkat haji nih. Doakan ya pemirsa yang mudah-mudahan saya juga cepat ya. Jadi itu apakah mau divaksin lagi atau cukup itu saja gitu? Ya, di dalam KMA 660 juga disebutkan soal vaksin itu. Jadi salah satu syarat untuk berhaji adalah istitoah kesehatan haji. Jadi jemaah haji yang melunasi kemarin itu harus ada keterangan istitoahnya yang dikeluarkan oleh tim kesehatan haji di puskesmas setempat. Nah, berhubung vaksin meningitis ini berlakunya 2 tahun, berarti dengan tertundanya keberangkatan tahun 2021 ini maka pada tahun berikutnya akan berlaku kembali vaksin meningitis itu. Nanti divaksin lagi. Semoga pada tahun berikutnya itu tidak ada lagi pandemi COVID sehingga nanti kita sama-sama vaksin yang digunakan itu hanya vaksin meningitis saja, tidak harus vaksin COVID lagi. Kalau misalnya masih ada berarti kita masih menggunakan 2 vaksin berarti. Nah, jadi seandainya pun jemaah haji kita bisa berangkat dengan jumlah 1,8% ini. Kita akan menjelaskan kepada jemaah haji yang mau berangkat itu. Kamu nanti berangkat, prosesnya berangkat dari embarkasi sampai balik embarkasi 18 hari semuanya. Iya. Dengan ketentuan kamu nanti masuk di di Masjid Haram hanya 3 kali. Kemungkinan tidak melaksanakan arba'in. Kemungkinan nanti tawafnya juga digabung antara ifadah sama wada. Kemudian umrohnya hanya 1 kali dan harus disiplin. Nggak boleh dan karantina di tempat saat datang di embarkasi, saat datang di Arab Saudi di Mekah, saat datang di Madinah dan saat datang di embarkasi lagi. Nanti kamu akan melakukan proses swab sebanyak 5 kali. Itu semua yang nanti jika ini dijelaskan secara detail kepada masyarakat saat diumumkan waktu yang sudah mepet, mungkin masyarakat akan berpikir bahwa kalau begitu saya tidak usah berangkat. Itu nanti akan memakan waktu lagi mencari pengganti. Iya, karena sepertinya dia merasa rugi ya. Saya sudah antri sekian tahun, membayar sekian puluh juta rupiah. Kemudian waktu ibadah saya tidak bisa leluasa di sana. Jadi berarti kita harus mencari pengganti lagi. Iya. Dan
ketika kita menjelaskan ke pengganti berikutnya sama lagi juga itu, ya, sama jawabannya, maka jadi itulah salah satu latar belakang kenapa kita untuk memproses keberangkatan haji memang butuh waktu, dan itu waktunya nggak bisa hanya seminggu 2 minggu. Jadi beda halnya kalau misalnya kita melaksanakan dalam waktu normal ya. Kalau misalnya dalam perjalanan misalnya katakanlah 2000 jemaahnya kita, tiba-tiba ada yang meninggal 10 orang, ya kita abaikan saja, kita tinggalkan. Tidak perlu kita menjadi apa namanya yang lain, karena memang di situ ada jamaah cadangan sudah kita siapkan. Jamaah cadangan itu mereka sudah melunasi seperti 132 orang tadi itu. Kalau misalnya dalam proses minggu lagi atau 2 minggu lagi kita bisa dorong karena jamaah cadangan ini mereka membuat surat pernyataan siap. Tapi kalau ini situasinya kan beda. Bukan situasi normal. Apalagi waktu pelaksanaannya dibatasi ya. Baik Pak Haji, sebenarnya sudah sangat jelas ya apa yang kita sampaikan, bahwa pemerintah itu sebenarnya memutuskan walaupun dengan berat hati pembatalan pemberangkatan ini sudah dengan benar-benar kajian mendalam, beberapa aspek yang dipertimbangkan, dan itu semuanya demi kemaslahatan umat, kemaslahatan jamaah itu sendiri. Tidak ada maksud dan tujuan lain, apalagi kalau dihubung-hubungkan dengan penyalahgunaan dana haji dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak ada. Mungkin sebelum diakhiri Pak Haji, mungkin bisa dijelaskan sedikit lah tentang prosedur pendaftaran haji yang benar. Mumpung kita berbicara haji ini, audiens kita juga mungkin ada yang baru mau mendaftar atau bagaimana. Bagaimana sebenarnya prosedur pendaftaran haji yang benar, kemudian diarahkan kepada audiens kita untuk jangan percaya barangkali dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mohon Pak Haji jelaskan. Betul. Jadi sekarang ini seperti sebelum tadi ya, kalau mendaftar sekarang 21 tahun, mendatang baru berangkat. Jangan pernah ada jemaah haji mengatakan ada yang ngurus saya 5 tahun saja antrian katanya. Karena memang biasa ada yang begitu. Jangan dipercaya karena kita by system. Jadi harus informasi itu benar-benar diperoleh dari Kementerian Agama. Jadi kalau ada hal-hal terkait penyelenggaraan ibadah haji, jangan tanya dari sumber yang jelas. Orang Kementerian Agama pun jangan bertanya kalau bukan orang haji. Karena di Kementerian Agama ini kan banyak bidang di sini. Di banyak seksi kalau tingkat kabupaten. Kadang tidak semua paham. Cari tahu informasi itu melalui tupoksi atau tusi masing-masing ASN di Kementerian Agama itu. Dan jemaah haji itu kan tidak diperoleh dipungut biaya di Kementerian Agama. Tidak ada biaya-biaya administrasi. Hanya biaya setoran itu saja. Jadi jemaah haji cukup menyiapkan uang 25.100.000 atau 25.200.000, di mana 25 juta itu nanti setelah kita terdaftar akan terdebit langsung ke rekening BPKH. Sementara sisanya 100-200 ribu menjadi saldo rekening. Yang harus ada memang. Saldo rekening. Bukan pungutan itu. Sehingga rekening itu tetap aktif sampai dengan dia akan berangkat kembali. Cukup kita siapkan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran atau akte nikah. Itu kita store dulu ke bank 25 juta. Setelah itu kita ambil bukti storannya, lalu melapor ke kantor Kementerian Agama setempat. Nanti dari kantor Kementerian Agama setempat itu dikasih nanti SPPH. SPPH itu surat perintah pergi haji. Ada nomor porsi di situ. Ada nomor porsi sudah nanti di situ. Nah, kemudian jamaah haji yang sudah terdaftar ini, kalau dia ingin mengecek tahun berapa sebenarnya dia berangkat, saat dia sudah terdaftar sudah memiliki nomor porsi, bisa langsung dicek tahun berapa dia berangkat. Di mana ceknya? Nah, ceknya di aplikasi masing-masing. Kalau yang punya Android silakan di Play Store ya. Nah, dicek dulu nomor porsinya di Play Store, namanya aplikasinya Haji Pintar ya. Haji Pintar. Nanti di situ kita masukkan nomor porsi, kita masuk di Haji Pintar, estimasi keberangkatan, informasi haji, masuk di estimasi keberangkatan haji. Tapi itu valid ya Pak? Valid. Kita masukkan nomor porsi. Nomor porsi itu yang kode 22 000 5 angka berikutnya. Nanti kelihatan kita, ini yang punya yang punya porsi ini namanya si A, di atasnya di mana, dia berangkatnya tahun berapa, itu sudah. Oke Pak Haji, bicara tentang 2 kali penundaan keberangkatan jemaah haji itu kan berdampak kepada mundurnya jadwal keberangkatan kita. Kayak kita yang sudah harusnya berangkat tahun ini harus mundur dan sebagainya. Itu nasib para lansia itu gimana ya Pak? Iya. Mereka yang paling mau sekali berangkat. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu merubah ketentuan pembatasan lansia sebelumnya. Kalau lansia sebelumnya itu ditetapkan 75 tahun ke atas. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, maka usia lansia itu dihitung mulai dari 65 tahun.
65 tahun ke atas. Tergantung batasnya. Iya. Nah, sekarang kalau kita merekap itu usia 65 tahun ke atas itu untuk Sulawesi Tengah itu sudah mencapai 4.000 orang. Masya Allah. 4.000. Berarti ada patokan kuota juga ya? Iya, ada 65 tahun ke atas. 60 tahun ke atas, tapi ada jatah. Gitu. Jadi sekarang 65 tahun sudah 4.000-an orang usia 65 tahun. Nah, usia 65 tahun ini untuk prioritas lansia itu ditetapkan dalam KMA 121/2005. Kebetulan Sulawesi Tengah yang mendapat kuota prioritas lansia itu ada 20 orang. 20 orang saja se-Sulawesi Tengah untuk 2020. Berarti dicari dari yang umur 65 ke atas. Dicari dari umur yang tertua. Tertua dengan pendaftaran minimal 26 Juni. Berarti yang 65 itu harus jadi kalau dia 26 Juni 2017, kalau dia terdaftar 27 Juni 2017, dia tidak bisa, walaupun dia 100 tahun ya. Jadi 26 Juni 2017 ditarik dari usia tertua. Maka diperoleh waktu itu dari 20 orang itu usia yang tertua 96 tahun di Sulteng ya. Di Sulteng, dan termuda dari yang prioritas itu 84 tahun. Berarti dengan penundaan ini dia sudah 97 tahun. Semua itu hitung-hitungannya by system. Tidak ada pengaturan. Dan itu tidak seperti sebelumnya. Nah, ini perlu diklarifikasi. Sebelumnya memang pernah ada usulan lansia dan pendamping lansia. Tapi setelah dengan Undang-Undang Nomor 8 ini tidak lagi usulan. Itu sudah ditetapkan by sistem penetapan lansia. Tapi lansia memang ada mahramnya nanti ya. Tinggal pendampingnya nanti yang mungkin perlu diusulkan. Oke Pak Haji, terakhir barangkali terkait dengan adanya penundaan beberapa kali haji. Kadang orang berpikir mungkin umroh itu salah satu yang bisa mengobati gitu. Ada beberapa orang yang sudah sangat rindu dengan Baitullah semua itu kan. Umroh kan tidak terikat ruang dan waktu sebenarnya. Nah, itu kira-kira bagaimana gambaran pelaksanaan umroh ke depannya untuk di Indonesia, khususnya di Sulawesi? Yang pertama bahwa sampai saat ini memang belum dibuka kembali untuk perjalanan umroh. Tapi melalui momen ini ingin saya menyampaikan kepada calon jemaah umroh khususnya di Sulawesi Tengah ya, agar benar-benar selektif dalam memilih travel atau penyelenggara umroh. Karena pentingnya memilih penyelenggara umroh ini terkait juga dengan nasib kita. Betul. Jangan sampai ada nanti travel atau penyelenggara umroh yang menjanjikan bahwa berangkat 15 juta, berangkat umroh hanya dengan 15 juta. Saya kira ini tidak rasional. Kita ketentuannya 21 juta baru bisa berangkat. Kemudian pembanding saja ya. Kita di tahun 2017 kalau tidak keliru, saya pernah menghadapi jemaah umroh dengan kasus Abu Thaur ya. Demo di sini dengan itu karena memang itu namanya arisan ya. Arisan dan di model arisan waktu itu hanya ada yang membayar 15 juta. Itu yang tidak benar. Jadi kita harus selektif betul. Memang untuk di Sulawesi Tengah ini hanya sekitar 7 penyelenggara umroh itu ada izinnya ya Pak? Yang ada izin itu izin resmi dari pemerintah. Itu berlaku berapa lama itu izinnya? 2 tahun. 2 tahun harus diperpanjang lagi. Dan ini travel Jawa pun boleh mengambil jemaah di sini. Boleh. Maksudnya di luar Sulawesi Tengah bisa. Yang penting ada izin dan hati-hati ya. Hati-hati. Dan untuk meningkatkan kehati-hatian itu kembali lagi ke Android kita masing-masing, kita download saja. Kita mau cari travel yang terbaik misalnya yang kita kenal, atau ada yang memperkenalkan, kita cek kembali apa benar ini travel atau tidak. Lalu aplikasi Umrah Cerdas. Jadi ada aplikasi Umrah Cerdas, kita masukkan nama travelnya, kita lihat ada izinnya. Kalau tidak ada izinnya, jangan masuk. Apa istilahnya koordinasi dari Kemenak sendiri terkait penyelenggaraan umroh itu di mananya Pak? Ya, sebenarnya kita adalah bagian dari pembinaan ya, pengawasan. Ada pembinaan dan pengawasan karena memang pendaftaran umroh itu tidak melalui kementerian. Iya, itulah maksudnya kalau ada apa-apa, ada jamaah yang dirugikan itu sebenarnya bukan tanggung jawab. Bukan. Karena itu adalah pernyataan dari jamaah itu antara jamaah dengan pelaksana umroh masing-masing. Namun kami tetap mewajibkan kepada pelaksana umroh setiap kali tahunnya memberikan jadwal pemberangkatan dengan melaporkan. Ini menjadi bahan kita buat laporan. Jadi jemaah sekalian, kalau misalnya masih ada travel atau penyelenggara umrah di Sulawesi Tengah, mendingan di Sulawesi Tengah. Walaupun selisih bayarnya ada. Misalnya kalau di Jakarta bayarnya hanya 25 juta, terus di Sulawesi Tengah bayar 30 juta, saya pikir ambil di Sulawesi Tengah lebih bagus. Karena hitungan biayanya dari Sulawesi Tengah.
Kalau 2 Jakarta 25 juta berarti kita biaya pesawat lagi, biaya hotel lagi yang harus kita tambah lagi. Kalau ketika kita akan artinya bijak lah. Bijak. Ya. Ya. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya tidak kita senang atau yang kita mau komplain, kan mudah kita berkonsultasi karena pelaksanaan umrohnya ada di sini, travelnya di sini, penanggung jawabnya ada di sini. Oh, kalau dia di lokalnya kita. Tapi kalau di Jakarta kita mau komplain ke Jakarta kan biaya lagi. By phone kan bisa jadi mati handphonenya orang itu. Ya, jadi itulah terkait umroh ini sebenarnya itulah saya katakan tadi dengan beberapa kali ditundanya haji mungkin salah satu untuk mengobati kerinduan itu dengan umroh. Saya kira itu harapan kita. Semoga kita harus bijak. Tahun ini sudah selain haji sudah ditutup, pandemi ini akan terus menurun dia punya penyebarannya sehingga umroh bisa dibuka tahun ini ya untuk mengobati mengobati kesedihan lah atau kerinduan bagi orang yang mampu. Kita juga memaksakan. Ya, kita juga kan beribadah itu bisa dalam bentuk apa saja. Jadi kita juga di saat-saat seperti ini memang harus lebih banyak berdoa, lebih banyak bertobat kepada Allah sambil berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke Pak Haji, kayaknya udah boleh closing statement. Closing statement. Jadi pada jemaah haji yang batal tahun ini kami tetap berharap untuk berbesar hati, untuk berbesar jiwa, bersemangat, tetap menjaga kesehatannya. Terus meningkatkan pengetahuan tentang manasiknya. Terus belajar manasik, jangan pernah bosan untuk manasik, karena apabila jamaah sudah terbiasa dengan manasik, maka apapun yang dilakukan di sana akan dilakukan secara mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Dia boleh beribadah dan seterusnya kepada dirinya sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Orang lain beribadah dia ikut ibadah, orang lain berhenti ibadah dia tidak ibadah. Jadi benar-benar setelah dia ketahui step by step alur penyelenggaraan berhaji itu, sehingga dia lebih enjoy dalam mempersiapkan dirinya melaksanakan ibadah di sana. Saya kira itu. Jadi jamaah sekalian harus bersabar ya. Bersabar, berbesar hati, bertawakal dan terus berdoa, itu intinya. Kesehatan selalu dijaga. Ya, kesehatan dijaga, manasik dimatangkan dan lain sebagainya. Kita ambil positifnya. Ya, haji adalah ibadah fisik. Betul. Kita harus berbaik sangka kepada siapapun ya. Semua ini adalah sebenarnya takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik sahabat religi dimanapun Anda berada, sahabat Facebook Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, jangan lupa kalau memang informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share informasi ini ya di akun Facebook masing-masing. Dibagikan siaran langsung ini, semoga bermanfaat. Jadi nanti yang sudah mendengarkan langsung, kemudian ada misalnya publik atau masyarakat atau teman yang bertanya, bisa bantu jelaskan ya. Jadi jangan berharap hanya dari kami, tapi masyarakat sekalian juga bisa berkontribusi untuk mensosialisasikan bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah terkait pembatalan pemberangkatan haji tahun ini. Jadi intinya itu tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih Pak Haji Arifin atas waktunya. Jangan bosan-bosan. Nanti kalau ada lagi isu-isu hangat dan menarik, nanti kami undang lagi. Kita tarik lagi ke sini ya dengan teman-teman di Humas. Terima kasih ya, jangan bosan-bosan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan live ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.